etikanya kita akan nyalakan video kita, ya. Tetapi kalau nanti sudah kuliah, saudara boleh matikan, ya, karena dengan demikian saya mengharap bahwa tidak terlalu banyak data yang termakan untuk proses belajar mengajar kita, ya. Nah, itu harapan saya sambil kuliah kita, saudara boleh makan, boleh minum dan sebagainya, sambil di jalan pun boleh, ya. Nah, tentang hal yang penting bagi saya adalah termasuk presensi sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu memusingkan, ya. Hanya memang saudara diwajibkan untuk mengikuti kuliah minimal 80% ya kalau tidak salah. Dan itu nanti menjadi syarat untuk keluarnya nilai. Nah, itu masalahnya adalah itu. Nah, tentang pertemuan, jumlah pertemuan, ya. Jumlah pertemuan kita 16 kali, ya. Itu termasuk ujian akhir semester maupun ujian tengah semester, ya. Dan mungkin karena materi yang cukup banyak, saya akan menambahkan 2 kali kuis, ya. Jadi 16 kali pertemuan itu kira-kira 4 kalinya adalah tes, ya. Nah, tentang jumlah pertemuan, ya. Nah, kemudian untuk ujiannya, ya, kalau saya selalu menggunakan sistem buku terbuka, ya. Sistem buku terbuka artinya saudara boleh menggunakan bahan dari manapun dengan cara dari manapun, ya, kecuali secara bekerja sama. Saya sangat mengharapkan bahwa saudara bisa jujur dalam mengerjakan tes meskipun ujiannya terbuka, meskipun di rumah sendiri-sendiri. Saya harap saudara tidak bekerja sama ketika melakukan tes, ya. Jadi kejujuran ini saya harap bisa menjadi karakter saudara sampai nanti bekerja, sampai nanti selesai bekerja dan selanjutnya, ya, itu. Mungkin nilai saudara tidak akan terlalu baik, ya. Nah, itu sangat relatif karena kalau teman yang lain itu jaraknya tidak terlalu jauh, itu tidak sulit bagi saya, ya. Tapi kalau nilai saudara itu ada yang intervalnya jauh, ya, nanti itu akan menyulitkan saya untuk memperbaiki. Tetapi, ya, caranya ada, ya. Saya akan memberikan tes susulan, atau saya akan memberikan nilai keaktifan saudara, ya, itu digunakan untuk menutup supaya tidak terlalu jauh. Nah, kalau pengalaman kemarin yang saya dapatkan dari kolega pengampu, itu untuk saudara itu angkatan kemarin, ya, itu rajin-rajin, ya, nilainya bagus-bagus, ya, dan saudara punya semangat untuk belajar ini. Jadi positif lah untuk hal-hal semacam ini, ya, gitu. Nah, saya sangat mengharapkan bahwa saudara dapat mengerjakan tes itu tepat waktu. Artinya saudara tidak berhalangan karena suatu apapun, misalnya karena ada halangan di jalan, ada halangan di keluarga dan sebagainya pada waktu tes, ya. Nanti kalau pada waktu kuliah saudara gampang saja kok sebenarnya. Saudara tinggal OCW aja, enggak masalah. Oh ya, saudara sudah presensi di OCW, ya. Saya persilahkan. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi kalau nanti benar-benar saudara dapat halangan ketika tes, ya, saya
akan memberikan meskipun dengan berat hati. Tapi kalau saudara punya alasan ketiduran kemudian tidak tes, ya saya agak sangat keberatan. Saya tidak mau untuk memberikan tes susulan untuk alasan yang seperti itu, ya. Tapi kalau alasan yang betul-betul bisa diterima, itu saya akan memberikan ujian susulan, ya. Kalaupun ada ujian susulan seperti itu, mungkin sudah berkurang bobotnya tinggal 80% dari maksimal 100%. Itu ya. Nah, jadwal kuliah kita ini nanti akan rutin, ya. Kalau saya berhalangan, nanti saya akan memberi kepada saudara materi, ya, untuk dipelajari sendiri. Itu ya. Ya. Kalau koordinator kelasnya siapa ya? Ada koordinator kelas ini? Kelas kimia dasar di teknik industri? Koordinatornya lagi izin, Pak, nggak untuk gitu. tidak masuk kelas. Oh gitu. Kenapa? Sedang ada tes, Pak, dia. Oh gitu. Nah, maksud saya nanti koordinator kelas bisa membuat grup WA kelas ini, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan WA, ya. Harapannya kalau ada hal-hal berkaitan dengan itu bisa kita komunikasikan, ya. Sebelum meet kita bisa ketemu dan sebagainya. Itu boleh dibantu nanti saudara kan punya WA ya. Ya, nanti saya bisa diundang untuk masuk ke situ, ya. Gitu. Kemudian untuk kuliah kita, ya, untuk kuliah kita ini ya, kita akan kuliah sesuai dengan jadwal, ya. Kemudian saya akan minta tolong kepada saudara kalau ada PPT itu saudara bisa bergantian, ya. Saudara bisa bergantian untuk menampilkan presentasi materinya. Gitu. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, Mikael. Makasih ya. Yang lain oke, makasih. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Tentang materi, ya. Ya, tentang materi secara detail akan saya sampaikan melalui di OCW itu ya, unggahan tentang RPS, ya. Di situ ada poin-poin materi yang akan kita sampaikan, ya, dari awal sampai akhir, ya. Dan kemudian ada buku yang bisa kita gunakan sebagai acuan, ya. Nah, pada dasarnya buku yang kita gunakan adalah buku kimia dasar yang dalam bahasa Inggris, kalau enggak basic, fundamental chemistry. Itu adalah buku-buku standar untuk kimia dasar dalam bahasa Inggris, ya. Itu. Materinya mulai dari atom, ya, tabel periodik unsur, kemudian ikatan, bentuk molekul dan sebagainya, ya. Kemudian kinetika, kemudian termo, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu tentang materinya, ya. Oke. Kemudian ada lagi. Ini saya mau share PPT, tapi mungkin sulit ya. Ya. Baik, kita kenalan dulu aja ya. Jadi jam kuliah kita seperti ini ya, jam 7:30 sampai jam 9 kurang 5 menit. Ya, sampai jam 9 kurang 5 menit. Ya, jangan lupa OJW-nya, kemudian
Ya. Bentar ya, saya lihat. Ya. Oke, saya sudah memperkenalkan diri dan ada beberapa informasi berkaitan dengan kuliah ini, ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, coba saya bisa mengenal saudara lebih jauh ya. Oke, coba. Ini harusnya yang ikut kuliah ini 38 ya. Tapi ini cuma 35. Ya, bentar ya. Bentar. Bentar ya, saya lihat. Ini yang hadir baru 35. Kemudian yang belum presensi itu Daniel Bayu Aji, kemudian Jacob Pratama, kemudian Meska Zahra, ya. Daniel, Jacob, dan Meska, ya, itu belum presensi, ya. Oke. Izin menjawab Pak, Jacob Boleh. Meska sudah bukan mahasiswa UNS Pak. Siapa? Jacob dan Meska. Oh gitu. Iya, Jacob Pak. dan Meska. Oh Iya, gitu. Ini tadi yang menyampaikan siapa? Enggak saya lihat ya. Yang menyampaikan tadi siapa? Kemal? Mikael, Pak. Saya, Pak. Mikael. Oh iya. Pindah kemana? Kurang tahu Pak pindahnya kemana. Oh, tapi sudah off ya, sudah. Ya. Iya, Pak. Ya. Padahal T itu oke ya. Nggak tahu, mungkin ada hal seperti apa yang lain. Saya pernah bekerja di sebuah pabrik di Sidoarjo, ya. Di bagian pabrik itu menghasilkan fleksibel packaging ya, plastik kemasan ya. Di bagian lab BOPP saya, dan saya tentu saja harus berhubungan dengan bagian perencanaan ya. Biasanya orang TI itu kan bekerjanya di itu ya, apa? Product plan PPIC itu ya. Ya. Jadi sedikit banyak akhirnya saya bisa ngerti kalau orang PPIC itu bekerja di pabrik itu di bagian perencanaan produksi dan sebagainya. Dia mengkalkulasi macam-macam, menjadwalkan macam-macam supaya produksinya itu bisa realisir. Caranya gimana? Jadwalnya seperti itu. Itu ya. Itu sudah punya gambaran kan kalau mau bekerja di TI seperti apa ya, gitu ya. Oke. Baik, coba sambil mengenal saudara, saya urutkan ya. Erwin, monitor. Sudah, Pak. Oke, silakan saudara perkenalkan ya nama saudara, tempat atau asal saudara dan sebagainya. Kemudian cita-citanya apa ya? Gitu ya. Sudah ini mau kemana? Itu maksud saya. Oke, mulai dari Erwin. Saya Erwin Agung Rohmat dari Banyumas, asal SMA Negeri 1 Purwokerto. Ya, planningnya kemana ini? Cita-citanya ngambil TU sekarang ini? Ya, ingin membangun usaha. Usaha sendiri apa ikut orang? Usaha sendiri.
Usaha sendiri. Oh gitu. Sekarang sudah punya basic wira swasta? Masih belum sih Pak. Masih belum. Oke. Ya. Di Purwokerto memang tinggalnya di Purwokerto ya? Iya. Oke. Ya, kota Purwokerto bagus ya. Senang saya juga sana. Oke, makasih Arwin. Fari. Ya Pak, Fari, silakan Fari. nama saya Fari Nashwan Zudi, biasa dipanggil Fari, asal kota dari kota Depok, Jawa Barat. Ya Pak. Apa? Cita-citanya? Cita-citanya apa? sebenarnya pengen ini sih kayak untuk pertama itu kayak pengen bisa masuk BUMN gitu Pak. Ya, oke. Ya, kalau nanti dirintis dari magangnya ya. Iya Pak. Nanti saudara magang coba ambil BUMN yang mana. Kalau Semen Gresik itu kalau magang 1 semester sebelumnya karena jadwalnya itu banyak ya. Yang ngantri itu banyak ya itu. Ya memang BUMN bayarnya gede sih ya. Ya, oke. Oke Fari, lanjut ke Faris. Iya, Pak. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena kendala jaringan Pak. Oh ya. Baik Kak, Ya, perkenalkan saya Faris Wahyudi, biasa dipanggil Wahyu, asal domisili dari Depok, asal sekolah SMA Negeri Titian Teras Jambi Pak. Oh, dari Jambi? Iya. Oh gitu. Orang tuanya di Jambi? Kalau orang tua sekarang di Jambi, kalau saya di Depok. Oh gitu. Iya. Oke. Kok bisa sampai ke Jambi? Emang kalau aslinya dari Jambi Pak. Oh, orang Jambi. Di Depok karena bimbel. Oh gitu. Ya wes. Ya, oke. Nanti cita-citanya? Pengen punya perusahaan sih Pak, owner. Oh gitu ya. Ya sebelum punya perusahaan biasanya orang Dari bawah menjadi dulu sih. karyawan dulu supaya Iya. tidak diakali sama karyawannya. Biasanya gitu. Iya, Kalau pasti mulai dari punya bawah dulu. ngerti jalan tikusnya dulu. Kalau enggak nanti kan kadang-kadang anak buah itu ngakali gitu ya. Benar. Ya, oke. Oke, good, thank you. Lanjut ya, Faras. Halo Pak. Faras. Nama saya Ilham Faras Budiarna, asalnya dari Sukoharjo. Asal SMA dari SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Pak. Cita-cita saya masuk ke startup. Masuk ke startup. Oh ya. Oke. Sukoharjonya mana? Sukoharjonya daerah Bulu Pak, dekat Wonogiri. Oh ya. Oke ya. Sip ya. Lanjut ya, Pareleo. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Perkenalkan, nama saya Fareleo Adriana Briliansyah, biasa dipanggil Farel. Asal kota dari kota Surakarta, tapi domisili di Gentan Sukoharjo. Lalu asal SMA Negeri 3 Surakarta. Untuk cita-cita sendiri ingin gabung ke BUMN Pak. Oh ya, oke ya, situ. Enggak perusahaan asing? Ya boleh juga sih Pak. Teman saya itu teknik sipil, dia SMA dengan saya, kemudian kuliahnya dia di ITS, teknik sipil, dia kerja di Freeport sejak dari lulus. Caranya ya itu, dia menekankan skill bahasa Inggrisnya. Akhirnya ada rekrutmen di ITS, dia keterima. Jadi dia orang kepercayaan bos di sana, bosnya itu langsung orang asing ya. Dia bagian mendesain dan sebagainya, mengawasi sebagainya,
konstruksi bangunan di bawah tanah. Ya. Nah, ceritanya dia belajar bahasa Inggris banyak dari situ. Ya, sebelum kuliah itu. Sebelum diterima itu. Kemudian seorang kawan saya lagi, teman SMA, tapi kemudian dia S1-nya di geofisika, dia bekerja di pertambangan minyaknya Total India, Total ya. Ya. Nah, itu caranya dia magang di kantor pusatnya Total di Jakarta. Ya. Nah, pada waktu magang dia memang banyak belajar ya, bahasa Inggrisnya jelek. Ya. Dia kemudian disuruh presentasi dan sebagainya sampai dikomentari, wah bahasa Inggrismu itu jelek, poor English katanya gitu. Tapi akhirnya dia bekerja di sana, diterima di sana, dan kemudian ditempatkan di Total yang kantornya di Kalimantan. Ya, kemarin tidak tahu apakah Total yang diambil alih Pertamina itu kemudian dia juga ikut Totalnya atau Pertaminanya kurang tahu. Oke, silakan untuk menjadi pengalaman. Makasih ya Karelio. Kemudian Fatin. Selamat pagi Pak. Fatin. Nama saya Fatin Fahira, biasa dipanggil Vira, domisilinya Madura, asal SMA Darul Ulum 1 Jombang. Cita-citanya pengen jadi HRD Pak. Pengen jadi? HRD. HRD-nya? Oh gitu. HRD-nya kayak di industri media sih Pak. Kayak oh gitu. Lo kenapa? Ya pengen di media aja Pak gitu, soalnya gitu. suka seni sih. Nggak salah prodi nih. Dibilang salah prodi ya mungkin iya Pak, tapi ya. Iya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting saudara senang ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti sampai akhir bisa selesai. Yang penting itu ya. Iya Pak. Itu aja. Nah, nanti saudara bisa mengembangkan skill supaya bisa expert di situ. Nah, itu tergantung saudara juga gitu. Oh iya. Dari Madura tapi SMA-nya di Jombang. Iya, Mondok, Pak. Oh gitu. SMA mana? SMA Darul Ulum 1 Jombang. Darul Ulum. Iya. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, hebat ya Fatin. Lanjut, Gianka. Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Gianka Nasya Maharani, asalnya dari Semarang, dari SMA Negeri 9 Semarang. Cita-cita saya kedepannya pengen buka usaha sendiri. Pengen usaha sendiri, oke ya. Mulai sekarang dirintis ya, sambil biasanya usaha itu enggak seketika kok, ya. Kadang-kadang juga lama, jadinya tergantung hobinya juga ya. Ya wes. Yang penting kalau kita bisa membaca tren, nanti kita bisa masuk ke arus yang cepat gitu. Ya, Gianka dari Semarang. Lanjut ya, Giovanno. Giovanno, suaranya ini indikatornya ada tapi. Oh iya, tes. Ya, oke, sudah masuk. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Giovanno Yurio Irsyad, biasa dipanggil Yurio, domisili Kota Tangerang Selatan, asal SMA dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Cita-cita saya ke depannya, yang pertama saya ingin memasuki staf Kementerian Pertahanan, Pak. Yang kedua, saya ingin bergabung menjadi anggota BUMN, Pak. Oke, ya. Kementerian Pertahanan ya. Oke.
Ya, Giovanno dari Tangerang ya. Padahal di Tangerang banyak industri ya. Iya Pak. Ya, ya udah, oke. Oke, Giovanno sudah, kemudian Chris Olivia baru coba. Saya Grace Olivia Barus, asal saya dari Tangerang. Cita-cita kan ya Pak? Cita-cita saya mau kerja di BUMN Pak. Oh gitu, ya Giovanno. Grace Olivia Barus ya, dari Tangerang. Ada family di sini kah? Ada Pak. Oh gitu. Iya. Saudara jauh saya. Oh. Tapi ini masih di Tangerang ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, nanti sampai semester ini kayaknya masih belum tatap muka kita, jadi akan seperti ini, enggak tahu semester depan ya. Sudah vaksin belum, Chris? Sudah Pak, dosis kedua juga. Oh gitu. Iya. Ya, Anindita, lanjut ya, Anindita. Ya, hadir Pak. Oke, selamat pagi ya Pak. Pagi. Oke, perkenalkan saya Hanindita Nubawajati, biasa dipanggil Hanin, asal kota dari Surakarta, asal SMA-nya SMA Negeri 7 Surakarta. Oh gitu. Ya. Iya Pak. Tinggalnya di itu Solo Pak. Solonya mana? Solonya itu Sumber. Oh Sumber. Oh iya Pak. Pak. Ya. Dekatnya Jokowi kah? Banyuanyar ya itu ya, Jokowi itu ya. Iya deket situ Pak. Oh iya. Oke. Cita-cita tadi apa? Oh iya, cita-cita itu Pak, mau gabung ke BUMN Pak. BUMN ya. Ya. Saya dulu pernah ngelamar itu di mana itu? Surveyor Indonesia itu apa namanya? Superintendent, terjemahnya Surveyor Indonesia itu apa tuh? Ya, sampai tes beberapa kali, ya, tapi yang paling sulit itu tes yang ke Astra yang saya alami itu, ya. Beberapa kali tes yang betul-betul full padat sampai 2 hari itu Astra, ya. Dan kemudian saya kayaknya gagalnya di tes wawancara, ya. Nah, tes wawancaranya itu sepertinya kegagalan saya pada kejujuran ya. Tapi maksudnya ceritanya gini. Ceritanya ditanya apakah saudara pernah punya kesalahan gitu. Oh iya pernah. Ya, kesalahannya apa? Sama penanya itu kan psikolog ya. Ya, kesalahannya apa? Saya jawab, enggak usah saya ceritakan lah gitu. Nah, tampaknya dari jawaban itu menjadi poin buruk saya karena kemudian saya tidak terbuka kepada pengujinya waktu itu, ya. Kalau tes masuk itu kan mulai dari psikotes, ya. Psikotes itu macam-macam ya. Nanti saudara sudah bisa lihat caranya dari gambar, dari angka, dari kata, prioritas, kemudian saudara akan dicek leadership-nya, kerjasamanya, kejujurannya, itu poin-poin penting yang ingin mereka tahu ya. Tentang pinter itu ya, tetapi apakah dia bisa bekerja sama enggak itu masalah ya. Ya gitu. Tapi kalau saudara mau jadi dosen itu ranking prioritas kepribadiannya lain dengan kalau saudara bekerja di swasta, ya. Nah itu yang membedakan satu dengan yang lain. Saudara bisa belajar dari sekarang. Oke, Anindita, makasih ya. Selanjutnya sesudah Anindita ini Helda. Ya, halo Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan nama saya Hilda Yuwana Ariantanti Prastari, asal dari Magetan, asal SMA dari SMA Negeri 1 Maspati. Cita-cita saya ingin bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Kemudian setelah itu ada rencana untuk membuka usaha sendiri. Oke, Hilda ya. Juga untuk yang lain,
selama saudara masih muda, saudara silakan bekerja ke orang lain sejauh-jauhnya ya, belajar sebanyak-banyaknya ya. Kemudian biasanya kalau sudah banyak mendapat ilmu, silakan saudara berusaha sendiri. Itu sudah punya modal, sudah punya pengetahuan. Biasanya yang penting adalah saudara ngerti ngerti kunci-kuncinya. Ya. Kalau bisnis ini kuncinya apa, pemasoknya dari mana, komunikasinya dari mana dan sebagainya. Kalau orang-orang yang kemudian studi bisnis di Singapura ya, dia biasanya modelnya seperti itu ya. Dia melihat adanya pasar apa, kemudian dia ambil, kemudian jaringannya bikinnya gimana, bentuknya gimana. Ya. Biasanya mereka menjadi pemain dunia itu karena posisinya mengetahui globalnya. Kalau di Singapura ya. Nah, di sini kita skopnya di Indonesia saja biasanya pemainnya seperti itu. Ya, gitu. Cuman industri-industri di Indonesia ini R&D-nya tidak terlalu maju. Biasanya tertentu saja yang mau susah payah mengembangkan ya. Nah, kemudian teknologi yang dikembangkan di sini itu ya bukan teknologi yang terlalu tinggi ya gitu. Tapi itu menghasilkan uang ya. Hanya itu aja. Jadi seperti itu. Oke, Helda, makasih. Isananda ya, lanjut ya, Isananda. Selamat pagi, Pak. Pagi Isananda. Perkenalkan, nama saya Izananda Dimas Waza, biasanya dipanggil Izan, dari Bekasi. Dulu SMA-nya di SMA 1 Kota Bekasi. Cita-cita saya ingin punya usaha sendiri juga, Pak. Oke, Isananda. Ya, ini di rumah ya, Isan ya? Iya, Pak. Di rumah, oke, ya, oke. Belum aktif tatap muka ya? Di sekitar situ? Iya, Pak. Daring semua juga? Iya, ada, Pak. Oke, ya. Oke, Isananda, terima kasih. Lanjut ke Jasmine. Selamat pagi, Pak. Pagi, Jasmine. Perkenalkan, saya Jasmine Tufahati, biasa dipanggil Jasmine. Saya berasal dari kota Semarang. Asal sekolah saya SMA 1 Semarang. Cita-cita saya yang pertama, saya tertarik untuk masuk ke Shopee. Yang kedua, saya juga ingin memiliki bisnis sendiri, Pak. Tertarik ke Shopee maksudnya jaringannya atau? Kerja di Shopee, Pak. Oh, kerja di Shopee. Iya. Kok tak ngertinya kerja di Shopee enak gimana? Seneng IT, saudara? Apa, Pak? Seneng IT? Enggak, pas waktu itu saya lihat Shopee itu katanya tuh teknik industri tuh peluang kerja yang di Shopee besar gitu, Pak. Begitu ya. Karena menghubungkan pembeli dengan penjual gitu. Iya, Pak. Ya. Ya, oke. Makanya TI itu sebenarnya fleksibel kok. Ya, oke. Ya, Jasmine, makasih ya. Lanjut ke Jihan. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, pagi, saya Jihan Syafira Zahra, asalnya dari kota Solo. Sekolahnya dari SMA 1, cita-citanya mau buka usaha juga. Ya. Nggih. Ya. Jihan Fahira. Syafira ya, bukan Jihan Fahira ya. Ya, mirip namanya. Ya. Saya lanjutkan ya. Yovanka. Iya, Pak. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Jovanka Manaherianto dari kota Surakarta, asal SMA 3 Solo. Cita-citanya mau kerja di startup, Pak. Oh, gitu ya. Ya, oke. SMA 3 ya. Saya 3 Jogja, bukan 3 Solo tapi. Ya. Makasih. Yovanka ya. Iya, Pak. Lalu Yuli Fansyah. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak.
Yulifansyah. Masuk Pak suara saya Pak. Ya, masuk suaranya. Mari. Saya di buat RTK biasa dipanggil Apang dari Kota Semarang, asal SMA Negeri 9 Semarang. Untuk kita ingin bekerja di Pertamina BUMN. Oke. Ya, suaranya tidak terlalu jelas sebenarnya. Dari Semarang, ya. Cita-citanya ke Pertamina. Pertamina. Ya, oke. Ya. Ya, Yulifansyah, thank you. Kanaya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Ya, Nama saya Kanaya Aurelia Hani Putri. Asalnya dari Kota Solo, dari SMA Negeri 1 Surakarta. Cita-citanya saya mau jadi karyawan BUMN sama punya usaha sendiri. Karena? Sama punya usaha sendiri, Pak. Oh, pengen punya usaha sendiri. Ya, oke. Ya. Nggak pengen jadi pegawai negeri? Teknik pegawai negeri perindustrian. Mau jadi pegawai BUMN, Pak. Ya. Ya, oke. Ya. Oke ya Kanaya, saya lanjutkan ke Khotijah. Selamat pagi Pak, nama saya Udja Fitria, saya domisili dari Jakarta, asal sekolah dari SMA 3 Jakarta. Cita-cita saya mungkin saya mau jadi engineering manager sih Pak. Oh ya, engineering ya, oke. Ya. Saudara mungkin perlu belajar kepemimpinan juga ya? Iya Pak. Oke, ya itu saudara perlu pupuk itu, Khotijah. Oke, lanjutkan ke Kiran. Kiran Nikmah Jaya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Kiran Nikmah Jaya, asal Lamongan Jawa Timur. Dari SMA Negeri 2 Lamongan. Lamongan? Iya. Oh ya. Terus? Kalau untuk cita-citanya sebenarnya belum kepikiran ke depannya mau apa, soalnya masih proses adaptasi dengan lingkungan dan industri. Ya, oke. Ya, Lamongan ini oke ya, terkenal seafoodnya ya. Gimana? Lebih terkenal sotonya sih, Pak. Oh, seafood ya, sotonya ya. Jadi mereka perantau yang tangguh juga ya. Kemudian kalau salah satu dosen kimia juga yang dari Lamongan juga ya. Kemudian dia lanjut studi ke Jerman ya. Orang Lamongan ya. Ya, wes. Oke, Kiran, makasih. Lanjut ya. Laina. Iya. Ya, Bapak. Maaf. Mau minum dulu boleh nggak, suaranya serak? Boleh. Tenang aja, nanti batuk, nggak usah tergesa-gesa. Iya, udah. Kenalkan, nama saya Laina Hamsa. Saya tinggal di Kota Cimahi, asal sekolahnya dari Seman 1 Cimahi. Terus buat cita-citanya juga masih bingung, nggak tahu. Ya, oke. Tapi saya salut juga ya yang berpikir tidak biasa ini ya. Biasanya kan Cimahi kan terus kuliahnya cenderungnya milih ke barat-barat gitu ya. Saudara ini pilih ke timur ini, melawan arus saya kira ya. Saya juga berpikir seperti itu kemarin waktu habis kuliah itu. Waktu kuliah saya milih anorganik karena tidak banyak yang minat. Jadi saya memang sengaja milih yang itu. Kemudian biasanya lulusan S1 itu kan kalau ngelamar kerja ke Jakarta ya, larinya ke Jakarta waktu itu ya.
Tapi saya tidak mau berpikir umum seperti itu. Saya ingin melamar kerja ke timur, ya ke Jawa Timur ya. Cuman pada waktu itu juga industri-industri di Surabaya itu sudah mulai dialihkan keluar kota Surabaya. Ya, pernah tes juga di Surabaya untuk apa itu? Satunya Miwon itu apa tuh? Miwon yang Pasuruan tuh loh. Tapi itu juga waktu itu juga tidak lanjut ya. Tapi kemudian saya keterima di Trias. Ya, oke. Semangat Laina. Silahkan untuk melanjutkan meraih cita-cita saudara. Lanjut ya, M. Fatkur. Muhammad Fatkur. Ya, silahkan pagi. Oh gitu. Ya. Saya dulu enggak cita-cita jadi dosen. Saya dulu cita-citanya pengen kerja di pabrik. Tapi ternyata kerja di pabrik itu bosen lama-lama. Saya kerja di pabrik itu 2,5 tahun, ya. Terus akhirnya ada informasi dari adik saya, Mas, ada lowongan di dosen di UNS mau. Ya udah, saya pulang kerja dari pabrik malam-malam langsung turun di UNS ngikuti tes. Ya. Kalau jadi dosen itu bayarannya mungkin tidak banyak, ya. Tapi yang senang apa? Kalau mahasiswanya itu bisa berhasil. Itu kebahagiaannya lebih dari terima duit, ya. Saya pernah terima duit banyak di swasta, ya. Tapi kalau gaji swasta, kalau gaji Jawa Timur itu konon sepertiga di Jakarta, ya. Cuma sepertiga di daerah Jakarta, ya. Ya saya memang nyoba ke sana aja enggak apa-apa, ya. Nah, cuman bayaran saya itu waktu itu tak lihat di rekening bank itu ternyata banyak, cuma enggak jadi duit gitu. Enggak ngumpul karena bujang. Ya, itulah saya bisa senang dengan profesi saya sekarang karena anak buah mahasiswa saya itu jadi orang yang sukses gitu loh. Dan saya bisa berpartisipasi dalam kesuksesannya. Waktu saya di Jawa Timur, saya kerja di pabrik itu, teman-teman tetangga-tetangga yang punya anak itu minta saya untuk ngajari kimia. Nah, waktu itu kemudian anaknya itu keterima jadi karena dia senang kimia, terus dia daftar di farmasi UNER, keterima. Ya. Wah, itu senang banget saya, ya, gitu. Pak Kur, oke ya, coba genjot IPK-nya, ya, genjot IPK-nya dan memang coba masuk ke UNS ya. Kalau enggak, tapi ada juga teman saya yang dari UGM itu keterima dosen di ITB kimia. Ya. Nah, itu karena apa? Karena salah satunya prestasi dia, kemudian yang kedua itu dia direkomendasikan oleh seorang orang penting di UGM. Dia ditanyai oleh orang ITB, ada enggak jagomu yang siap jadi dosen di ITB gitu. Oh, ini saya kasih ini. Rekomendasi kan? Dicoba. Ternyata oke. Namanya Yesi Purnama atau apa ya. Dia jadi dosen di ITB lulusan dari UGM. Memang S3-nya itu dia S2-nya, S3-nya itu di luar ya. Itu. Oke, nanti kalau ada beasiswa ambil S2, S3. Ya. Fatkur, makasih Fatkur. Lanjut ya, Maulida. Ya, Pak, selamat pagi sebelumnya. Perkenalkan, saya Maulidan Mirza Sani Gozali, bisa dipanggil Mirza. Asalnya dari Bekasi. Terus cita-cita pengen kerja di perusahaan multinasional, terus punya usaha atau perusahaan sendiri, Pak. Oke. Maulidan, oke. Saudara punya lingkungan industri yang bagus di situ ya. Oke, silahkan aja. Semua bisa menjadi tempat belajar.
Saya lanjut ya, Mailinda. Baik Pak, selamat pagi sebelumnya. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Mailinda Andarista Eka Nurjana, biasa dipanggil Mei. Saya domisili di Karanganyar, Jawa Tengah. Asal SMA dari SMA Negeri 2 Surakarta. Cita-citanya ingin menjadi seorang HRD atau manajer. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Dari Karanganyar ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Di Solo itu banyak pabrik ya, tapi biasanya malah yang masuk itu lulusan UGM. Kita belum banyak masuk ke sini, ya. Oke, enggak apa. Silakan untuk dipertimbangkan, bisa belajar dari sini. Oke ya, makasih Melinda, mesti wong pinter kok SMA loro kok. Terima kasih, Pak. Lanjut Miko. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Fernando dari Kudus, Jawa Tengah. Asal SMA 1 Kudus. Untuk cita-cita sendiri, Pak, saya jujurnya belum tahu banyak tentang jurusan yang terkait teknik industri ini, tapi ada pandangan lah untuk gabung ke perusahaan BUMN seperti Astra atau Pertamina. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Miko di Kudus tuh ya, grup Puraku ya, yang menguasai ya. Iya, Pak, iya. Macam-macam ya grupnya Pura ya. Iya. Ya. Saya juga pernah tes di sana. Saya pernah tes di sana di rotografir ya. Rotografir ya. Jadi dia bikin itu kan, bikin materai itu ya, bikin segel. Bikin segel. Nah, itu kalau kita lihat, kalau materai itu kalau dimiringkan terhadap suatu sumber cahaya, warnanya beda-beda itu ya. Iya, refleksi. Ya. Itu saya ditanya, "Kowe piye carane gawe kaya ngene kuwi ya?" Saya enggak punya basic karena dari kimia umum ya, dan tidak mempelajari itu. Jadi saudara mungkin lebih baik belajar dari perusahaan. Kalau mau tes itu perusahaannya bergerak di bidang apa ya. Nah, saya itu ditanya, "Loh, kalau seperti itu kowe carane piye?" Dia nanya gitu kan. Jadi kalau kita bekerja itu kan ada sedikit pengetahuan dasar tentang usaha dari perusahaan itu. Iya. Ya, intinya kan caranya kan gini, bahwa kita pakai zat kimia tertentu, kemudian kita panaskan pada suhu berbeda. Ketika kemudian pemanasan suhunya itu berbeda, maka zat yang terbentuk itu berbeda. Zat yang terbentuk itu berbeda, itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Waktu itu saya enggak tahu. Jadi Pura Barutama itu jadi penguasa fotografur ya, segel-segel itu ya, bikin duit juga dari sana dan sebagainya, yang nyetak itu karena dia punya teknologinya, punya patennya itu. Oke, makasih Miko. Saya lanjutkan ya. Mikael. Mikael tadi. Silakan, Mikael, perkenalkan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Mikael Novel Kemal. Asal saya dari Kota Bogor, Jawa Barat. Asal SMA dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Cita-cita saya menjadi pencetus hektokorn pertama di Indonesia, Pak. Dan alasan saya masuk teknik industri karena saya berpikir bahwa industri ini adalah roda ekonomi negara, Pak. Kalau kita lihat dari negara-negara maju tuh, jasa industrinya kuat, Pak. Terima kasih. Oke, ya, oke. Ya, saya punya adik ipar. Adik ipar dia lulusan ITB informatika. Ya, dia orangnya pinter banget. Waktu SMA sebenarnya mau masuk ke Taruna Nusantara, tapi karena dia punya sedikit minor ya, buta warna minor, akhirnya dia tidak keterima. Tapi kemudian dia tes dan dia keterima di komputer ITB. Habis dari situ dia S1, dia kemudian
kontak dengan temannya, bekerja di Inggris secara mandiri, bekerja di Inggris, kontak dengan temannya di perusahaan komputer, ya. Perusahaan komputer itu yang punya orang India, ya itu. Orang India itu menguasai jaringan komputer, kemudian pabrik-pabrik tekstil, ya, pabrik-pabrik apa itu banyak orang India yang main di situ, ya. Plastik itu orang India yang main orang di situ, gitu. Ya, jadi coba nanti silakan mikir untuk masuk ke jaringan itu, ya, mencari di link di situ dan sebagainya. Oke, Mikael, makasih ya. Lanjut ke Muhammad Rafli. Ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Previanto, biasa dipanggil Rafli, asal dari Bekasi. Dulu SMA di SMA 1 Tambun Selatan. Untuk cita-cita saya ingin bergabung ke BUMN. Terima kasih. Oh, oke. Ya, wes, oke. Muhammad Rafli, makasih. Muaradia, saya harus ngebut nih ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Maroti Nasari, biasa dipanggil Muara, dari Wonogiri, asal sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri. Cita-cita ingin masuk Astra. Kedengeran kan? Cita-cita? Ingin masuk Astra. Cita-cita yang terakhir apa? Oh, yang ingin masuk Astra. Astra. Ya, oke. Kok tahu Astra? Astra kenapa memang? Saudara ada yang di sana Pak, dari teknik Oh, industri. ada yang di sana, jadi ngerti ya. Ya. Astra juga macam-macam bisnisnya, tidak cuma otomotif, alat berat, ada juga apa ya, minyak dan sebagainya ya, divisinya banyak ya, Astra itu ya. Dia tahu ya. Oke, lanjut ya. Mufli. Halo Pak. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Halo. Perkenalkan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mufli Alfa Bekti. Saya dari Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Harapan saya ke depannya minimal Direktur Utama Pertamina lah Pak. Oke ya. Gimana? Sudah kondusif di Jakarta nih? Alhamdulillah. Lalu lintasnya. Kalau sudah kondusif Pak. Kalau di daerah Tamrin sudah ada pembatasan ganjil genap selama ini. Kemudian untuk angka COVID-nya tinggal beberapa RT aja yang masih merah Pak. Yang lainnya udah hijau. Alhamdulillah. Udah kondusif Pak. Oke, saudara sudah vaksin ya? Di Jakarta biasanya udah banyak vaksin. Baru dosis pertama Pak. Soalnya saya di sini Pak. Oh. Ya, oke. Aman. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Kita dukung. Makasih Mufli ya. Muhammad Al-Fatih. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih Salsabila. Biasa dipanggil Fatih. Asalnya dari Purworejo. Sebelumnya sekolah di Solo di SMA ABBS Surakarta. Untuk cita-cita kedepannya saya pengen kerja di perusahaan teknologi gitu atau di perusahaan yang kayak Nestle terus Mayora gitu-gitu Pak. Ya, oke. Ya. MBS ya? Oh enggak Pak, di ABBS Alabidin. Wah. Oh Alabidin. Oh iya sip juga. Ya. Tapi berarti kos dari Purworejo ya, ikut asrama di situ ya. Ya. Nestle itu dulu ada supervisor saya atas yang saya gantikan tuh ya. Itu dari Trias itu dia kemudian pindah ke Nestle. Ya, Nestle di Pasuruan ya. Tapi dia tidak betah itu. Bayarannya akeh loh. Tapi tidak apa, mungkin zaman sudah berubah ya. Generasi dulu. Jadi mungkin menjadi catatan bagi Al-Fatih ya gitu. Ya udah gitu. Tempat itu rezeki kok gitu loh.
Kadang-kadang gajinya lebih kecil tapi lain-lainnya banyak. Gitu. Jadi itu kita yang kadang-kadang tidak tahu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Makasih ya. Al-Fatih, saya lanjutkan Muhammad Hanif. Hanif. Ada suaranya? Cek. Sudah masuk, ya, Pak? Hanif. Masuk, sudah. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Al-Farisi, asal dari kota Yogyakarta, Pak. Asal SMA dari SMA IT Ihsanul Fikri Magelang. Cita-cita ke depan saya ingin buat pabrik, Pak. Buat pabrik, oke. Ya.